Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surbaspita dari Prodi Matematika. Saya akan menjelaskan tentang penerapan deret dan baris dalam bidang ekonomi. Baris dan deret. Barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Barisan terdiri dari barisan aritmetika dan barisan geometri. Barisan aritmetika adalah barisan yang suku berurutannya mempunyai penambahan bilangan tetap, sedangkan barisan geometri adalah barisan yang suku berurutannya mempunyai kelipatan bilangan yang tetap. Deret adalah jumlah dari bilangan suatu barisan. Deret terbagi menjadi dua, yaitu deret aritmetika dan deret geometri. Penerapan barisan dan deret dalam ekonomi dan bisnis kita temukan dalam bidang keuangan. Bidang keuangan ini meliputi kombinasi antara bunga dan pertimbangan dari waktu ke waktu. Contohnya, pembayaran pinjaman. Kedua, nilai dari berbagai aset keuangan. Tiga, strategi investasi. Contoh barisan yaitu 6, 9, 12, 15, 18, sampai seterusnya. Masing-masing suku memiliki penambahan 3 dari setiap suku sebelumnya. Untuk suku-suku barisan aritmetika secara umum ditulis sebagai berikut: A, S1, S2, S3, sampai Sn, di mana S1 sama dengan A tambah B, S2 sama dengan S1 tambah B sama dengan A2 tambah 2B, S3 sama dengan S2 tambah B sama dengan A tambah 3B, jadi Sn sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jadi hasilnya A sama dengan 6. S1 sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 9. S2 sama dengan 9 tambah 3 sama dengan 12. S3 sama dengan 12 tambah 3 sama dengan 15. S4 sama dengan 15 tambah 3 sama dengan 18. Oke, saya akan menjelaskan tentang peranan dalam bidang ekonomi. Yang pertama itu bunga pinjaman. Bunga pinjaman selama setahun atau kurang sering dihitung dengan menggunakan cara yang sederhana, yaitu bunga yang hanya dikenakan pada jumlah pinjaman. Jumlah yang dipinjam ini untuk selanjutnya akan disebut dengan pokok pinjaman. Jika besarnya pokok pinjaman adalah P dengan bunga sebesar R persen setahun dan lama meminjam adalah T tahun, maka besarnya bunga yang harus dibayar yaitu I adalah hasil perkalian antara pokok pinjaman dan bunga dan lama meminjam, atau dirumuskan I sama dengan P kali R kali T. Contoh, berapa jumlah yang harus dikembalikan oleh seseorang yang meminjam uang sebanyak 2.500 pada tanggal 5 Juni 1992 dan dikembalikan pada tanggal 5 Februari 1993 dengan bunga sebesar 14%. Mulai tanggal 5 Juni 1992 sampai 5 Februari 1993 ada 8 bulan, atau waktu meminjamnya 8/12 sama dengan 2/3 tahun. Besarnya bunga pinjaman yaitu, kasih masuk rumusnya, I sama dengan P kali R kali T, sama dengan P-nya itu 2.500 dikali R-nya itu 0,14 dikali T-nya itu 2/3. Jadi hasilnya 233,33. Jumlah yang harus dikembalikan adalah pokok pinjaman ditambah dengan bunga, atau 2.500 tambah 233 sama dengan 2.733.000.
Oke, yang kedua, nilai sekarang. Nilai sekarang dari jumlah yang diperoleh di masa mendatang atau sering pula disebut dengan present value adalah nilai sejumlah uang yang saat ini dapat dibungakan untuk memperoleh jumlah yang lebih besar di masa mendatang. Misalkan P adalah nilai sekarang dari uang sebanyak A pada T tahun yang akan datang. Bila kemudian diumpamakan tingkat bunga adalah R, maka bunga yang dapat diperoleh dari P rumah adalah nilai I sama dengan P kali R kali T, dan uang setelah T tahun menjadi P tambah P kali R kali T sama dengan P dalam kurung 1 tambah R kali T tutup kurung. Karena A adalah nilai uang sebanyak P pada T tahun mendatang, maka P dalam kurung 1 tambah R kali T sama dengan A, atau P sama dengan A per 1 tambah R kali T. Contoh, setahun lagi Asbun akan menerima uang sebanyak 10.000. Berapakah nilai sekarang uang tersebut jika tingkat bunga adalah 13% setahun? Dalam masalah ini yaitu diketahui A sama dengan 10.000, R sama dengan 0,13 dan T sama dengan 1. Jadi P sama dengan 10.000 per 1 tambah 0,13 dikali 1. Jadi jawabannya 8.849,56 rupiah. Yang ketiga, bunga majemuk. Bunga sederhana seperti yang dibahas sebelumnya adalah bunga yang umumnya diterapkan untuk pinjaman dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Dengan bunga majemuk, bunga selain dikenakan pada pokok pinjaman, juga dikenakan pada bunga yang dihasilkan. Misalkan seseorang membungkam uangnya sebanyak P dengan bunga sebesar I per tahun. Setelah 1 tahun ia mendapatkan bunga sebesar bunga tahun pertama, yaitu P kali I. Bunga dan pokok pinjaman pada akhir tahun menjadi P tambah P kali I sama dengan P dalam kurung 1 tambah I. Jumlah sebanyak itu menjadi pokok pinjaman yang baru, sehingga pada akhir tahun kedua bunga yang diterima sebesar P dalam kurung 1 tambah I tutup kurung dikali I. Jumlah uang keseluruhan sekarang menjadi P dalam kurung 1 tambah I tambah P dalam kurung 1 tambah I kali I sama dengan P dalam kurung 1 tambah I kali 1 tambah I sama dengan P dalam kurung 1 tambah I. Bunga majemuk. Penggandaan uang atau perhitungan bunga dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun. Misalkan pembayaran bunga dilakukan dalam M kali setahun dalam 5 periode setahun pada tingkat 1 pertahunan, maka tingkat bunga setiap periode bunga majemuk. Penggandaan uang atau perhitungan bunga dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun. Misalkan pembayaran bunga dilakukan dalam M kali setahun dalam 5 periode setahun pada tingkat bunga I per tahun, maka tingkat bunga setiap periode adalah I per M, dan jumlah periode pembungaan atau penghitungan bunga adalah sebanyak NXM. Seandainya bunga yang diperoleh dibungakan lagi selama N periode, maka rumus yang digunakan untuk menghitung seluruh uangnya menjadi A sama dengan P dalam kurung 1 tambah I per M tutup kurung kuadrat N kali M. Misalkan ada uang sebanyak 1.000 dibungakan selama 6 tahun dengan bunga majemuk sebesar 5% per tahun dan diambil setahun sekali, maka berapakah jumlah uang tersebut setelah 6 tahun? Diketahui P sama dengan 1.000, I sama dengan 5%, 5% sama dengan 0,05, M sama dengan 1, dan N sama dengan 6. Jumlah uangnya setelah 6 tahun menjadi A sama dengan 1.000 kali 1 tambah 0,05 per 1 kuadrat 6 kali 1
sama dengan 1000 dikali 1,05 kuadrat 6 sama dengan 1000 dikali 1300 1,34010 sama dengan 1340 rupiah. Yang selanjutnya, model pertumbuhan penduduk. Kegunaan model pertumbuhan penduduk ini adalah suatu penaksiran jumlah penduduk. Rumusnya adalah PT sama dengan P1 kali RT kurang 1, di mana R sama dengan 1 tambah R. Contoh, penduduk suatu kota berjumlah 1 jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlah 11 tahun kemudian? Penyelesaian. P 2006 sama dengan P16 sama dengan 1 juta sama dengan 1 tambah 0,4 15 sama dengan 1.894.3 jiwa. P 11 tahun kemudian 1.894.3 dikali 1 tambah 0,25 kali 10 sama dengan 2.359 jiwa. Oke, itulah tadi penjelasan tentang peranan deret dan baris dalam bidang ekonomi. Sekian dan terima kasih.